Seorang tukang tagih utang arogan yang menodong korban dengan senjata api ditangkap di rumah saudaranya di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah, Senin siang. Penangkapan tersangka Andika Wijaya berlangsung dramatis karena ia terus melawan, sedangkan istrinya juga berusaha menghalangi petugas. Tersangka merupakan warga Kecamatan Badang Suku 2, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Perlawanan tersangka sempat mengundang perhatian warga sekitar hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara supaya warga tidak mendekat. Awal penggeledahan, polisi menemukan 2 butir peluru yang disembunyikan tersangka di dalam bungkus rokok, sedangkan senjata api ditemukan di atas jendela ruang tamu. Penyergapan ini setelah polisi menerima laporan korban yang merasa terancam keselamatannya akibat beberapa kali ditodong senjata api oleh tersangka. Tersangka yang juga memiliki tanpa hak 1 pucuk senpi ilegal, senpi rakitan, dan 6 butir amunisi kaliber 9 mm. Tersangka ini tujuan membawa senpi ini untuk menakut-nakuti masyarakat. Kenapa? Tersangka ini berasal dari Sumatera Selatan, Kabupaten Oku Timur. Tujuannya kemarin itu rencananya untuk menagih hutang. Jadi menagih hutang tetapi dengan menakut-nakuti masyarakat. Hingga akhir penangkapan, polisi menyita 6 peluru senjata api rakitan yang dimiliki tersangka. Pada kasus ini, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Kawanan pembobol gudang yang berjumlah 3 orang diringkus Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Senin siang. Para tersangka ditangkap setelah identitasnya terungkap dalam rekaman CCTV saat mereka membobol sebuah gudang distributor suku cadang motor di Jalan Bypass Soekarno-Hatta di Kecamatan Campang Raya. Dalam rekaman CCTV terlihat para tersangka masuk ke lingkungan gudang yang sudah sepi. Para tersangka mengeluarkan truk box bermuatan suku cadang yang parkir di halaman gedung. Muatan truk tersebut kemudian dicurinya di luar lingkungan gudang. Pencurian tersebut rupanya didalangi tersangka Jainul dan Edo Susanto yang merupakan mantan pegawai gudang yang dibobolnya. Menangkap 3 tersangka spesialis bobol pertokoan yang dalam hal ini Lautan Teduh di Jalan Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan ini sudah berulang kali, Pak, untuk melakukan pencurian di wilayah tersebut? Iya, sudah berulang. Yang ketiga kali nih, ini 3 kali yang ketangkap. Nah, laporannya ada 3 laporan ini. Modusnya seperti apa ini, Pak? Modusnya tersangka ini manjat dulu, dilihat CCTV berada di mana, CCTV-nya ditutup pakai plastik, baru mereka beraksi. Sebagian suku cadang kendaraan hasil curian tersangka belum dijual dan kini disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Terdakwa Adelia Putri Salma yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang dalam jaringan narkotika internasional milik Freddy Pratama divonis hakim hukuman 5 tahun penjara. Sidang putusan ini sempat ditunda selama sepekan karena para hakim memerlukan waktu tambahan untuk bermusyawarah. Putusan pada wanita yang disebut Ratu Narkoba ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 7 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Adelia juga didenda 2 miliar rupiah.
Pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin siang, kuasa hukum selebgram asal Palembang ini belum berencana mengajukan banding. Terdakwa memilih menerima vonis hakim. Serta menerima pembelajaran dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp2 miliar. Pada persidangan sebelumnya, Adelia terbukti menampung uang hasil transaksi narkoba senilai Rp3,67 miliar milik suaminya Kadafi alias David yang sudah ditangkap sebelumnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan gas LPG 3 kg di Lampung kian meluas. Selain di Mesuji, Lampung Selatan dan Bandar Lampung, kelangkaan gas LPG juga terjadi di Lampung Utara. Pantauan pada Senin pagi, emak-emak rela antri lama di pangkalan LPG di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Padahal stok LPG 3 kg di pangkalan ini sedang kosong, namun emak-emak tetap menunggu karena mendapat kabar pasokan LPG akan segera datang. Warga mengatakan kelangkaan gas LPG 3 kg telah terjadi sejak 2 pekan lalu. Jikapun ada, harganya selangit tembus Rp30.000 per tabung. Masih kosong, belum pasti juga. Untuk kalau di warung-warung kecil sampai bisa 30 Pak, apalagi sekarang banyak yang jual 32. Saya nggak mau beli karena mendingan saya ngantri Pak daripada beli yang harga selangit. Tahunya katanya langka gas, setiap hari orang warawiri cari gas. Nggak ada ya? Nggak ada. Langka gasnya. Terus kalau dicari itu dapat juga dia mahal. Harganya kadang-kadang 20, 30, 25, 35 ada yang. Kalau di sini kan dia 20. Setiap menjelang Lebaran langka. Antri. Udah nggak masak ini dari kemarin gara-gara nggak ada gas. Sementara itu, menurut pihak pangkalan menyatakan sejauh ini tidak ada pengurangan kuota pasokan dari Pertamina. Namun sejak beberapa pekan terakhir, stok gas LPG selalu cepat ludes terjual hingga menyebabkan sering terjadinya kekosongan stok di pangkalan. Faktor lain adalah terjadinya keterlambatan pasokan hingga menyebabkan antrian warga. Kalau yang tulang subsidi masih kosong sekarang, belum ada barang masuk. Penyebab kosongnya mungkin bukan kosong sih, keterlambatan pengiriman aja kali ya Mas ya. Stok kita sendiri berapa sih Mbak dapatnya? Seminggu itu kurang lebih bisa 200, kalau ada penambahan bisa 300, nggak nentu, tergantung nanti dapat dari agennya berapa. Di tingkat pangkalan, harga gas LPG Rp18.000 per tabung. Warga mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg sebab jadi kebutuhan sehari-hari yang mendasar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.